Ya teman-teman sahabat Piramida Podcast, hari ini kita masih membahas seputar PT Toba Palm Lestari. Nah, hari ini kita kehadiran tokoh pemuda Kristen tepatnya, tokoh mahasiswa Kristen, yaitu Bung Yopa Purba. Apa kabar Ketua? Puji Tuhan, baik Bang. Ya, Yopa Purba ini merupakan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Pematang Siantar Simalungun. Ya, kali ini Ketua kita ingin bahas seputar Toba Palm Lestari. Nah, ini kan sudah lama sebenarnya ya. Betul. Sudah topik yang cukup lama diperbincangkan soal gerakan tutup TPL. Betul. Kalau GMKI sendiri bagaimana soal tutup TPL ini? Turut menyuarakan tutup TPL atau membela TPL kita? Nah, jadi kan Bang, kalau persoalan TPL ini, GMKI sendiri sudah sejak lama untuk menyuarakan tutup TPL. Oh, Itu sejak awal 2004 setelah kongres di GMKI, itu putusan kongres di GMKI. kongres yang- itu putusan tertinggi di Iya, organisasi betul. ya? Putusan Ya. tertinggi di organisasi di GMKI. Itu di kongres kemarin, di kongres di Pematang Siantar, kongres di GMKI 2004. Di situ diputuskan untuk menutup TPR. Dilanjut lagi di kongres Toraja dan di kongres Samarinda yang belakangan ini. Di situ juga diputuskan bahwasanya GMKI harus mengadvokasi dan mendampingi masyarakat yang terlibat ataupun yang terdampak dalam konflik agraria. Iya. Jadi kalau untuk GMKI sendiri sudah sejak lama untuk menyuarakan tutup TPL, termasuk juga GMKI cabang Pematang Siantar Simalungun. Berarti kalau GMKI secara organisasi sudah punya keputusan bahwa memang menolak kehadiran TPL ya? Betul, Bang, betul. Tutup TPL ya? Iya, betul. Kalau secara GMK-nya sudah sejak lama menolak dan menutup TPL. Nah, Ketua, kalau kita lihat dari yang baru-baru ini yang lagi viral nih ya. Ini kan Ketua selaku mahasiswa Kristen yang juga Ketua GMKI, ada gerakan yang dilakukan oleh beberapa orang pendeta yang kemudian sepertinya kalau saya tidak salah itu Preses HKBP yang bersama dengan pendeta Jurito Sirait. Nah, pendeta Jurito Sirait ini kebetulan saya kenal juga beliau. Nah, kalau kita lihat kan di media sosial itu bagaimana pendeta itu dihalangi ketemu jemaatnya di Natinggir untuk bertemu dengan jemaatnya, memberikan penguatan di situ ya. Natinggir ini kan kemarin itu bagian daripada kelompok masyarakat yang berkonflik dengan TPL. Itu gimana Ketua menyikapi sebagai Ketua GMKI? Nah, jadi kejadian yang di Natinggir kemarin yang diakibatkan oleh perusahaan TPL itu merupakan bentuk intimidasi kepada masyarakat. Nah, kunjungan dari pendeta HKBP Preses Distrik 4 Iya. yang mau hadir ke Natinggir untuk memberikan konseling pastoral. Nah, dan yang dihadang oleh karyawan TPL lah, bisa dibilang pihak-pihak TPL, dan melakukan ancaman dan intimidasi kepada pendeta-pendeta di situ, termasuk juga pendeta Jurito. Itu merupakan tindakan yang tidak bagus dan tidak sepantasnya untuk dilakukan kepada pendeta. Ya, karena itu kan itu seorang pendeta bagian dari ya kalau kita lihat kan pendeta itu adalah tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya. Iya, Bang. Tokoh agama yang siogianya sih ya bukan hanya orang Kristen. Kita melihat ustadz saja, kita sebagai orang Kristen harus tetap menghormatinya. Betul. Gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari proses itu sebenarnya respon dari ya khususnya kita bilang rekan-rekanan ketua di GMKI atau juga masyarakat umumnya, gimana Ketua lihat? Nah, kalau persoalan kemarin itu yang dibuat oleh pihak perusahaan TPL itu merupakan tindakan yang tidak harus untuk dilakukan, yang dimana hal baik yang akan dilakukan oleh pendeta Distrik 4, pendeta Jurito juga, untuk memberikan konseling pastoral kepada masyarakat, yang dimana kan setelah kejadian tersebut sebelum kejadian itu kan terjadi intimidasi kepada masyarakat. Iya. Nah, mereka hadir ke sana untuk memberikan konseling pastoral,
untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat, ya seharusnya perusahaan TPL harus memberikan jalan kepada pendeta dan juga tidak menghadang-hadangi pendeta untuk melewati jalan dan menuju ke Natinggir. Tapi kan kalau kita lihat ya dari cuplikan video singkat itu, Iya. itu kan disampaikan, kau pendeta, kenapa kau urus-urusin ini gitu kan? Kalau ketua melihat, apakah soal kejadian atau soal apa ya? Mungkin ya kita lihat, kita semua publik mungkin sudah tahu kalau pendeta Jurito ini turut menyuarakan tutup TPL. Betul. Gitu ya. Ya kalau kita lihat dari situ kan, apa ada yang salah seorang pendeta menyuarakan tutup TPL? Bagaimana menurut ketua? Nah, kalau seorang pendeta menyuarakan tutup TPL itu tidak salah, Bang. Karena bisa kita lihat, dampak dari TPL ini terhadap masyarakat sudah begitu banyak. Nah, TPL ini bukan perusahaan kecil, ini perusahaan Iya. besar. Dan juga berdiri di Tanah Batak ini sudah begitu lama. Sejak tahun 1900-an lah sampai dengan sekarang. Iya. Nah, memiliki banyak dinamika, memiliki banyak dampak negatif terhadap masyarakat, konflik tanah Iya. lah, dan juga menyebabkan ekosistem ataupun ekologi menjadi rusak. Dan itu juga yang menjadi panggilan iman kepada pendeta-pendeta dan juga termasuk di situ pendeta HKBP dan juga Eporus HKBP untuk menyuarakan tutup TPL dan juga Iya. pimpinan-pimpinan sinode gereja Yang termasuk lainnya ya. Iya, dan juga PGI juga. Tapi kan kalau banyak juga itu, Wi, saya lihat juga ya kan. Karena kan sebelum podcast kita ini ada narasumber kita juga sebelumnya. Saya baca-baca komennya itu kan, bahkan ya banyak juga yang tanda kutip lah kita bilang dia menyinggung Eporus gitu ya. Ya kenapa sih Eporus harus ikut-ikutan terhadap tutup TPL? Padahal kan kami juga jemaat Kristen gitu, bahkan jemaat HKBP juga gitu. Itu ungkapan para pekerja lah mungkin yang mengkomen-komen di situ kan. Gimana menurut ketua? Nah, kalau tindakan yang dibuat oleh Eporus HKBP yang menyuarakan tutup TPL, Iya. itu langkah benar, itu langkah bagus yang merupakan panggilan iman. Itu panggilan iman itu berada dalam buku Perjanjian Lama. Di kitab ya, kitab. Iya, di Alkitab. Perjanjian Lama tentang menjaga dan melestarikan alam. Oh, berarti di dalam Alkitab sebenarnya sudah ada amanat agung yang begitu, yang syogianya dilaksanakan oleh seluruh umat Kristen gitu ya. Iya, yang diamanatkan oleh Tuhan kan untuk menjaga dan melestarikan alam. Dan bisa kita lihat juga tentang perjalanan dari ataupun cerita dari Nabot. Oh, Nabot, Iya. ya. Nabot dan Raja Ahab. Betul. Yang dimana kan Raja Ahab itu merampas Kebun anggurnya kebun Nabot ya. anggur Nabot. Iya. Yang dimana kan kalau kita melihat kisahnya ada juga keterlibatan dari istri raja tersebut Iya. untuk mengambil dan merampas kebun Tapi anggur. apa hubungannya konteks itu dengan TPL? Nah, hubungan konteks kepada TPL itu bahwasanya kan tanah masyarakat bukan baru mereka itu untuk menempati tanah tersebut. Itu Sudah adalah lama tanah ya? warisan, Iya. sudah lama, sudah ratusan tahun masyarakat menduduki dan juga mengolah tanah tersebut. Dan bisa kita lihat TPL hadir ke Tanah Batak dan merampas tanah-tanah masyarakat, tanah-tanah masyarakat adat juga. Nah, itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya, yang tidak bagus untuk diperlihatkan kepada publik. Nah, kalau ketua lihat lah, selama ini aktif dalam proses pendampingan masyarakat untuk tutup TPL ya. Iya, betul. Bahkan kalau penelusuran kita juga ketua ikut terlibat demonstrasi waktu di Toba. Iya. Apa yang paling miris ketua lihat gitu yang dirasakan oleh masyarakat itu? Apa sih? Gimana sih masyarakat itu melihat kondisi mereka sekarang yang berhadapan dengan TPL? Nah, kalau dari GMKI sendiri kan menyuarakan tutup TPL itu bentuk dari rasa solidaritas. Kemarin juga kami hadir ke Kabupaten Toba. Iya. Aksi di kantor Bupati Toba untuk menyuarakan bagaimana
hak-hak masyarakat Natinggir dan juga bagaimana solusi-solusi dari pemerintah Kabupaten Toba. Ya karena kita melihat bahwasanya masyarakat Natinggir itu beribu karyawan ataupun ya orang-orang yang tidak dikenal yang dikerahkan oleh TPL untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat Natinggir. Ribuan orang yang terlibat ya? Iya bang, dampak-dampaknya juga itu begitu banyak. Yang pertama itu kendaraan-kendaraan masyarakat di situ dirusak, rumah-rumah warga itu dilempari pakai batu. Lalu TPL bertanggung jawab untuk itu? Ya kalau kita melihat per sekarang ini TPL belum ada melakukan tanggung jawab kepada masyarakat tersebut. Tapi kalau waktu demo sama di kantor Bupati, respon Bupati apa? Nah respon Bupati di sana kemarin, ya Bupati menyampaikan bahwasanya dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Toba akan memberikan hak kepada masyarakat Natinggir. Contohnya lah, kan masih banyak di situ tanah yang belum mempunyai sertifikat tanah lah. Dan pemerintah Kabupaten Toba akan memberikan sertifikat kepada tanah-tanah masyarakat di Natinggir dengan atas nama masyarakat di sana. Dan juga kepada masyarakat-masyarakat di sana mengenai barang-barang ataupun rumah yang rusak diakibatkan oleh karyawan-karyawan perusahaan TPL, belum ada jawaban pasti di situ. Dari Bupati ya? Iya. Ya paling hanya beberapa disampaikan di situ untuk kendaraan-kendaraan yang rusak itu didata dan juga akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Toba dan Polres. Nah, kalau kita lihat ya Ketua, saya ada lihat juga postingan dari dari Pendeta Jurito pada saat itu. Itu ada surat yang dikeluarkan pada saat itu oleh Wakil Bupati. Wow, oleh Wakil Bupati. Yang kita lihat ya. Surat dikeluarkan oleh Wakil Bupati untuk pemberhentian aktivitas sementara. Betul. Tapi namun tidak diindahkan sama sekali. Itu kejanggalannya. Yang kedua, kenapa Wakil Bupati yang menandatangani? Kenapa tidak Bupati? Nah, itu gimana menurut Ketua itu? Kalau aku melihat itu, ini ada suratnya nih ya. Iya, itu kalau surat dari Wakil Bupati sudah banyak itu tersebar di media sosial, di Facebook juga terkhususnya kan. Kalau aku melihat surat dari Wakil Bupati tersebut, yang pertama kan kita ambillah dari sisi positifnya bahwasanya Wakil Bupati ikut juga untuk memberikan bagaimana seorang pemerintah untuk melayani masyarakat dan juga mengenai surat Wakil Bupati yang tidak ditanggapi oleh TPL. Karena yang kemarin itu tanggal 16 kami aksi di Toba itu, walaupun sebelumnya sudah keluar surat dari Wakil Bupati, tetap juga melakukan penanaman di Natinggir. Nah, baru selanjutnya, kenapa itu surat ditandatangani oleh Wakil Bupati, bukan Bupati? Nah, kita lihat dari rilis media yang sebelumnya, bahwasanya kan dalam pelaksanaan agenda ataupun event internasional, Bupati kan mengeluarkan statement bahwasanya perusahaan-perusahaan BUMN ataupun daerah diminta untuk ikut terlibat langsung dalam menjaga ekosistem di kawasan Danau Toba, termasuk perusahaan TPL, salah satunya di dalam. Itu rekam jejak digital yang bisa kita tengok dari sikap Bupati ya? Iya, betul. Berarti jangan-jangan Bupati Toba juga tidak serius untuk ikut serta dalam mendukung tutup TPL? Ya, kalau bisa dibilang serius, bisa dibilang tidak serius, kita tidak tahu bagaimana langkah ke depan dari pemerintah Kabupaten Toba, terkhususnya Bupati Toba. Karena belum ada statement yang langsung, belum ada langkah pasti untuk memberikan kepastian kepada masyarakat Toba yang terdampak terhadap konflik agraria kepada TPL. Yang paling banyak jatuh korban per hari ini ya, betul. Yang paling banyak. Toba paling banyak. Nah, kalau kita tengoklah Ketua dari runutan kondisi itu semuanya gitu kan. Ada situasi yang memang betul-betul menggiring kita lebih ke miris gitu ya. Maksudnya TPL ini kan perusahaan swasta yang seharusnya bisa dikondisikan oleh pemerintah. Betul. Karena pemerintah yang mengeluarkan izinnya. Iya. Tapi TPL sendiri pun sama sekali tidak mengindahkan pemerintah Kabupaten Toba.
ya kan? Betul, betul. Nah, ini kan baru yang kita lihat ya, dari statement Pak Eporos HKBP yang sudah sekian bulan lalu, juga sepertinya diabaikan oleh Presiden Prabowo. Nah, itu gimana menurut Ketua? Ini Eporos HKBP loh, yang punya jemaat 7 juta jiwa ini, diabaikan oleh Eporos HKBP, oleh Presiden Prabowo. Kenapa kita bisa tanda kutip menyatakan diabaikan? Ya karena sampai dengan sekarang belum ada reaksi apa-apa dari pemerintah pusat terkait tutup TPL ini kan. Betul. Nah ini kan bisa mencederai suara kenabian umat Kristen ini Ketua. Gimana menurut Ketua? Nah, kalau menurutku mengenai gerakan-gerakan tutup TPL yang sudah panjang dan yang belakangan ini juga Eporos HKBP juga menyuarakan untuk tutup TPL dan bagaimana keterlibatan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk menutup TPL. Nah, kalau aku melihat bahwasanya belum ada gambaran pasti ataupun suara yang pasti ataupun langkah pastilah dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk melakukan tutup TPL ataupun langkah-langkah konkret ke depannya atau bagaimana mereka menyampaikan untuk strategi ke depannya kan. Atau sebenarnya pemerintah pusat ini nggak takut dia karena kan gerakan Eporos ini berdoa aja dia Ketua, berdoa di kemarin tuh di Samosir ya. Iya. Baru berdoa bersama di sana, berdoa terakhir itu di proklamasi Di Jakarta. Iya, jangan-jangan apa namanya karena Eporos hanya berdoa aja. Lalu Presiden Prabowo juga slow-slow aja dia, kan hanya berdoa aja kan ke Tuhan katanya gitu kan. Cuman itu. Nah, kalau gerakan dari Eporos HKBP yaitu yang terakhir lah yang di Jakarta, yang dimana kan berdoa bersama dengan masyarakat untuk menyuarakan menjaga kelestarian lingkungan, itu bukan hanya berdoa saja, Bang. Itu bentuk dari kolektif ataupun solidaritas antara masyarakat dan juga gereja untuk menjaga kelestarian alam. Iya. Dan juga ada juga sisi lainnya bahwasanya bentuk dari solidaritas itu juga bisa kita ambil juga untuk menjadi sebuah gerakan yang akan besar untuk di kemudian hari untuk lebih pasti untuk menutup dari perusahaan TPL ini. Ya kan kalau kita lihat ya Ketua ya, dari peristiwa-peristiwa gerakan-gerakan besar di Republik ini, ya karena di satu sisi kalau tidak ada people power yang kuat, sepertinya kesulitan untuk merealisasikannya. Iya. Seperti kondisi sekarang baru semuanya ribut, kondisi di Pati. Betul. Ya kan? Dengan pemerintahan yang jolim, kemudian pada akhirnya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu masyarakat turun. Gitu kan? Ya mungkin, saya katakan mungkin kalau 30% saja umat HKBP lah, HKBP aja mas itu, 30% yang di Sumatera Utara ini, gerakan tutup TPL, mungkin 1 bulan tutup mungkin ya, atau gimana ya? Kalau aku melihat tentang pas sebenarnya kalau 30% lah dari jumlah jemaat HKBP kan untuk turun langsung untuk menyuarakan tutup TPL turun ke jalan kan. Iya. Ya bisa dibilang pastinya TPL ini akan tutup. Tapi bagaimana masyarakat, bagaimana pemerintah melihat secara langsung dampak-dampak di bawah yang dirasakan oleh masyarakat terhadap konflik kepada TPL? Iya. Ya rasaku Jangan jadi masyarakat yang diadu domba ya. iya betul. Aku melihat bahwasanya pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah itu belum memberikan hatinya, belum ya memberikan solusi pastilah kepada masyarakat yang terdampak terhadap konflik ini. Karena ini konflik sudah sangat panjang, sudah puluhan tahun. Betul. Ya sampai hari ini belum ada jawaban pasti dari pemerintah pusat. Walaupun sebelum-sebelumnya itu banyak laporan-laporan juga, banyak suara-suara juga, baik itu melalui media sosial, laporan itu langsung kepada presiden, tidak ada jawaban pasti. Tapi ada juga Ketua kan yang komen-komen juga di postingan kita yang kemarin itu. Apa katanya? Sungkanto Tanoto itu selaku pemilik TPL ongkang-ongkang kaki, tapi kita masyarakat Batak yang saling ribut gitu loh. Iya. Yang saling pukul-pukulan, Saling bentrok gitu kan. Nah itu gimana kita lihat itu? Ini kan memang ya
Saya melihat komen itu ya ada benarnya juga gitu ya kan. Gimana menurut Ketua? Nah, kalau menurutku Sukanto Tanoto yang ongkang-ongkang kaki yang di bawah ini yang mengalami konflik. Betul. Itu bisa dibilang ya sangat miris. Iya, Bahwasanya seorang pemilik perusahaan ini tidak melihat ataupun tidak memikirkan bagaimana dampak dari perusahaannya kepada masyarakat. Iya. Ya, perusahaan TPL kalau kita bisa dilihat apa sih dampak nyatanya kepada masyarakat? Ya belum sangat signifikan dan masih sangat kecil. Dan juga lebih banyaknya itu dampak negatif terhadap masyarakat. Tanah yang dirampas dan juga dampak negatif kepada alam. Tanah semakin kering karena eukaliptus itu, Bang, sangat kuat menyerap air. Dan juga dampak dari eukaliptus itu juga ya kita lihatlah kejadian-kejadian bencana alam yang sebelum-sebelumnya, yang di Parapat, yang di Toba juga. Ya itu bisa dibilang diakibatkan oleh dari eukaliptus tersebut. Iya. Dan juga pelebaran-pelebaran dari hutan eukaliptus. Itu yang membuat bahwasanya masyarakat merasa terintimidasi karena kehadiran TPL dan juga intimidasi-intimidasi dari TPL dan juga perampasan-perampasan tanah yang diakibatkan oleh TPL kepada masyarakat. Nah, kalau dari segi mahasiswa Kristen lah, maksudnya apa penguatan yang bisa Ketua berikan untuk pendeta-pendeta atau pemuka agama yang ikut terlibat? Mungkin jangan-jangan ada juga pemuka agama Muslim yang ikut terlibat, atau Katolik, atau agama yang manapun yang ikut terlibat. Apa penguatan Ketua untuk mereka? Mungkin mereka sedang menonton podcast ini. Ya untuk pemuka-pemuka agama, baik itu pendeta ataupun ustadz yang lainnya, langkah yang sudah diambil oleh pemuka agama itu sudah langkah benar untuk menjaga dan melestarikan alam. Dan juga selanjutnya, mari sama-sama untuk lebih kuat lagi, untuk lebih semangat lagi untuk menyuarakan tutup TPL. Terkhususnya juga untuk pemuda-pemuda Kristen juga. Iya. Mari kita lihat dampak dari perusahaan TPL ini. Ya kalau kita lihat dari, ya contohnya lah, yang terjadi ataupun yang mengalami secara langsung kan masyarakat di pinggiran Danau Toba ataupun yang berdekatan dengan hutan eukaliptus, itu yang merasakan secara langsung. Tapi untuk pemuda Kristen lah, mari kita bentuk rasa solidaritas kita kepada masyarakat yang mengalami konflik tersebut. Mari kita sama-sama untuk menyuarakan TPL, karena ini sudah sangat miris sekali apa yang diakibatkan atau apa yang dibuat oleh perusahaan TPL tersebut. Ya, ini pertanyaan terakhir Ketua, sebelum Ketua nanti closing statement. Ada juga yang bertanya gini, Ketua. Sebenarnya dalam kondisi ini Yesus itu berpihak di kelompok menolak TPL atau yang mendukung TPL, Ketua? Nah, kalau aku melihat ini selaku mahasiswa Kristen, makanya saya tanya begitu ya. iya. Jangan tersinggung yang khususnya agama Kristen. Nah, mari kita lihatlah langkah-langkah sebelumnya, bahwasanya langkah yang diambil oleh pendeta-pendeta juga dan juga pemuka-pemuka agama dan juga suara-suara untuk menutup TPL itu sudah langkah benar dan sudah langkah pasti. Oh, berarti Ketua menegaskan Yesus berpihak kepada orang-orang yang menutup TPL ya? Ya, bisa dibilang seperti itulah, karena kan firman Tuhan yang berbicara bahwasanya untuk menjaga dan melestarikan alam. Karena kita lihatlah dampak dari perusahaan TPL ini, dampak dari eukaliptus ini terhadap tanah dan juga lingkungan alam. Apa dampak negatifnya sudah sangat banyak. Iya, ya terima kasih Ketua. Sebagai closing statement, mungkin Ketua bisa sampaikan pesan lah apa terkait TPL dan khususnya juga memberikan penguatan kepada masyarakat yang telah menjadi korban PT TPL. Nah, untuk kepada masyarakat terkhususnya, jangan takut yang diakibatkan oleh ataupun jangan takut terhadap intimidasi-intimidasi terhadap masyarakat, karena juga kita lihat intimidasi dari
TPL ini terhadap masyarakat adat dan juga masyarakat di sekitaran Danau Toba itu bentuk dari perampasan hak asasi manusia. Nah, itu sudah masuk dalam pelanggaran HAM dan juga ya bisa dibilang penjajahan pelan-pelan dan terus-menerus ataupun genosida bisa dibilang juga kan. Nah, untuk penguatan terhadap masyarakat juga kami dari Pemuda Kristen juga terkhususnya GMKI akan ikut secara langsung untuk mendampingi masyarakat juga untuk menyuarakan tutup TPL dan juga akan menggalang dan juga memperkuat gerakan untuk menyuarakan tutup TPL. Dan yang selanjutnya untuk pendeta-pendeta dan juga pemuka agama yang mengalami intimidasi juga terhadap TPL juga, mari sama-sama bergerak dan juga mari sama-sama bergerak bersama-sama untuk menyuarakan tutup TPL. Dan kolektif kolegial itu bisa dibangun dan karena banyaknya suara-suara dan juga bentuk dari gerakan-gerakan ini bisa dibilang dalam waktu dekat kalau semua ini bersama-sama untuk menyuarakan TPL, bisa dipastikanlah TPL ini pasti akan tutup. Pasti akan tutup ya? Betul, Bang. Ketua optimis TPL akan tutup? Betul. Baik, terima kasih Ketua. Sebelum kita mengakhiri, saya ada bacakan seperti apa ini ya, ada kiriman dari teman-teman. Jadi begini isinya. Ini sebagai penutup sesi soal tutup TPL. Karena kita sudah 2 kali bahas tutup TPL, jadi ada teman-teman yang kirim. Mungkin menarik juga ini Ketua. Jadi begini, pabrik kertas yang katanya bikin sejahtera rakyat, tapi rakyatnya entah di mana itu. Lagi-lagi jadi bahan omongan. Katanya sih, TPL ini penyumbang ekonomi. Ekonomi siapa? Ya, mungkin ekonomi segelintir orang yang dompetnya udah kayak kantong Doraemon. Nggak pernah habis. Sementara rakyat di sekitar, ya dapat bonus tiap hari. Udara gratis, penuh debu. Air sungai edisi Claim Kyle Edition. Dan tanah makin gersang. Wah, paket lengkap. Tinggal nunggu diskon buy one, misery get I free. Tapi tunggu dulu. Ada juga loh yang bela TPL mati-matian. Alasannya TPL banyak kasih kerja. Lah, iya sih, kerja gelap air mata. Kerja ngelap air mata sama batuk-batuk tiap malam kan? Juga termasuk kerja. Jangan diremehkan dong. Di sisi lain yang teriak-teriak tutup TPL bilang kalau ini udah soal hidup mati. Mereka capek jadi kelinci percobaan industri. Mau hidup sehat tapi yang ada malah ikut lomba maraton ke puskesmas. Jadi pemirsa, kesimpulannya simple. Drama TPL ini kayak sinetron 1000 episode. Nggak tahu kapan endingnya. Yang jelas, rakyat masih menunggu. Kapan ya mereka benaran bisa hidup, bisa menghirup udara yang segar, tanpa harus beli air purifier dulu. Stay tune, jangan kemana-mana, karena besok, lusa, pasti episode selanjutnya soal tutup TPL akan hadir kembali. Terima kasih teman-teman. Tutup TPL. Tutup TPL ya.